Halo teman-teman, selamat datang di channel Irawan Max. Kali ini kita akan membahas film komedi drama Korea. Film ini yang mengisahkan seorang wanita yang bernama Hyejin. Wanita tersebut memiliki paras yang sangat cantik, yang merupakan atlet pemanah yang sangat profesional. Namun, wanita tersebut adalah wanita yang menyandang disabilitas, yang membuat kedua kakinya tidak bisa bergerak. Oke, langsung saja kita bahas filmnya tanpa basa-basi, karena kita di sini bukan bahas cerita yang basi. Inilah versi Irawan Max. Awal mula film tersebut yang memperlihatkan Hyejin yang lagi mengendarai kursi roda miliknya tersebut. Kursi roda tersebut yang membuat ia bisa berjalan kemana-mana dia pergi. Namun, kursi roda otomatisnya itu tidak bisa dikendalikan. Alhasil, dia pun menabrak sebuah pos milik mahasiswa teknik yang bernama Hwiso. Hwiso melihat bahwa kursi roda Hyejin adalah kerusakan di bagian roda. Hwiso yang merupakan mahasiswa teknik pasti bisa. Dia memperbaiki, pasti bisa dong. Masa nggak bisa? Hwiso langsung sontak memperbaiki kursi roda milik Hyejin. Melihat kursi rodanya bagus kembali, Hyejin pun sangat senang. Lalu, Hyejin ingin membayar, namun Hwiso tidak mau. Sebagai balas gantinya, Hyejin pun mengajak ia minum ke sebuah restoran. Restoran itu bernama Dongkasewu. 혼자 가서 많이 드세요. 저는 못 갑니다. Sambil menggendong Hyejin, Hwiso bertanya kepada Hyejin awal mula restoran tersebut. Hyejin pun tidak tahu, dan Hwiso menjelaskan bahwa awal mula restoran tersebut yaitu Perang Dunia Kedua, saat orang-orang Jepang ingin makan daging itu, kata Hwiso. Dengan wajah yang memerah karena keberatan ia menggendong Hyejin. 안녕. 늘 먹던 대로. 네. 아니요. Kemudian mereka langsung masuk ke restoran tersebut dan langsung dihidangkan dengan menu-menu yang sangat lezat. Tiba-tiba ada sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut Hwiso, yang merupakan suapan pertama yang diberikan Hyejin kepada Hwiso. Sontak, Hwiso pun langsung baper. Suapan pertama kayaknya. Setelah itu langsung cabut dari restoran itu. Tapi ada yang aneh kayaknya. Oh, ternyata kursi roda milik Hyejin hilang. Sontak, Hwiso pun langsung mencarinya ke sana kemari. Capek juga bro. Tapi demi cewek bro, harus semangat. Kemudian ada sebuah mobil yang menghampiri mereka. Ternyata adiknya Hyejin. Hyejin pun akhirnya pulang. Namun, Hwiso memberikan kartu identitasnya kepada Hyejin. Selanjutnya, Hwiso pun berencana ingin membuat kursi roda kontroler. Kursi roda tersebut dibuatnya untuk Hyejin. Hwiso pun melihat Hyejin sangat senang karena udah dibuatin kursi roda elektrik dan kontroler. Mereka pun kemudian dilanjutkan dengan pesta minum-minuman. Tapi malah Hwiso menjadi mabuk. Melihat Hwiso mabuk berat, lalu Hyejin mengantarnya pulang ke rumah. Sesampai di rumah, ibu Hwiso menyambut kedatangan Hyejin dan mengucapkan terima kasih kepada Hyejin karena anaknya tidak pernah membawa cewek satupun di rumah. Lalu Hyejin pun dihidangkan makanan oleh ibunya yang berupa mie. Kemudian pun meminta maaf kepada ibu Hwiso karena telah mengajak Hwiso untuk minum minuman dan membuat ia mabuk. Sontak ibunya pun tidak memarah kepada Hyejin. Lalu Hyejin pun pamit pulang karena ada telepon dari papanya.
karena papanya ingin berbicara kepada Hyejin bahwa ia akan dijodohkan oleh anak dari teman papanya yang bernama Donghan. Tetapi Hyejin tidak mau dan mengancam papanya untuk bunuh diri. 따라오면 확 죽어버릴 테니까. Hyejin pun akhirnya pergi dari rumah dan menemui Huiso. Ia pun mencoba memakai kacamata virtualnya. Kacamata virtualnya milik Huiso yang bisa melihat kemana aja dia mau. Namun, kata Hyejin ini bukanlah nyata, tapi kacamata rekayasa. Huiso pun meminta izin kepada Hyejin untuk melihat ia bertanding. Hyejin pun mengizinkannya. Keesokan harinya, Huiso pun melihat Hyejin bertanding. Namun, ada kendala kepada temannya yang sakit pada kakinya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kemudian Hyejin pun meminta Huiso untuk mengantarnya. Namun, Huiso tidak mau dengan alasan dia tidak memiliki SIM. Hyejin pun tidak percaya kepada Huiso karena Huiso mengalami trauma karena ia tidak bisa tinggal di tempat yang kecil dan membuat dia tidak bisa mengendarai mobil, bahkan tinggal di dalam mobil. Keinginan Huiso untuk bisa tinggal di ruangan yang sempit dibantu teman-temannya, akhirnya bisa mengendalikan mobil. Berkat teman-temannya itu, ia bisa mengemudi dan bisa tinggal di ruangan yang kecil. Langsung saja kita ke cerita Hyejin. Pertandingan pemanas seleksi pertamanya pun dimulai. Hyejin yang merupakan salah satu peserta pemanah itu pun akhirnya bersiap-siap untuk memulai dan akhirnya Hyejin pun lolos untuk seleksi pertamanya. Hyejin pun terkejut melihat Huiso yang mengemudi mobilnya itu sendiri. Dan Huiso langsung ngajak Hyejin untuk berjalan-jalan. Tetapi melihat mobil yang nyalip secara tiba-tiba yang membuat trauma Huiso kembali lagi. Alhasil Huiso pun dilarikan ke rumah sakit. Hyejin sangat khawatir kepada Huiso. Sampai-sampai saat berlatih ia pun tidak fokus, kepikiran terus kepada Huiso. Kemudian teman Hyejin bertanya, "Kenapa kamu bersedih?" Itu kata temannya. Hyejin pun menangis di pelukan temannya dan menyalahkan dirinya sendiri karena ia udah bersalah dan membuat Huiso masuk ke rumah sakit. Langsung temannya terus memberi support dan memberi semangat kepada Hyejin. Kemudian pertandingan seleksi tim nasional akan segera dimulai. Hyejin pun bersiap memasuki arena pertandingan. Perlahan demi perlahan busur panah pun diangkat dan melepaskan satu anak panah. Tetapi yang jadi pertanyaan, di mana Huiso? Huiso masih mengalami trauma berat, tetapi berkat kacamata virtualnya itu dan bisa melihat Hyejin dan membuat ia bangkit kembali. Lalu ia sontak langsung lari ke tempat persembunyian tersebut untuk melihat pertandingan Hyejin. Kita ke cerita Hyejin. Pelatih dan teman-temannya pun terus memberi semangat kepada Hyejin untuk mempertahankan. Namun Hyejin masih kepikiran kepada Huiso. Hyejin pun kaget melihat kedatangan Huiso. Kedatangan Huiso merupakan bagian semangat dari Hyejin untuk bisa menang. Kemudian pertandingan dimulai lagi. Melihat Hyejin udah sangat semangat kembali, bersiap-siap untuk mengangkat panah dan akhirnya pada menit-menit terakhir, Hyejin pun imbang dengan lawannya. Detik-detik menegangkan udah tiba yang menjadi penentu
apakah Hyejin bisa menang atau malah sebaliknya. Pelatih dan teman-temannya pun berdoa, termasuk Hwaseo, agar Hyejin bisa lolos. Perlahan demi perlahan anak panah itu ditarik. Menit pun berjalan mengiring gerakan Hyejin. 저 얼른 맞지? 어, 맞아. 야, 비 온다. 너 어쩌냐? Akhirnya anak panah itu pun tepat pada sasaran dan membuat orang di sekelilingnya pun sangat senang, dan akhirnya cerita berakhir.